Forza Milan, welcome to back channel Milan Ada di Hati. Hari ini tanggal 10 Desember 2021, Milan Ada di Hati akan mereview sedikit tentang pertandingan antara matchday terakhir Liverpool Milan, yang dimana Milan menelan kekalahan dengan skor 1-2 yang dimenangkan oleh Liverpool. Milan saat kalah melawan Liverpool ada di juru kunci. Milan yang absen selama 7 tahun di Liga Champions patut merasa bersyukur karena di pertandingan terakhir Milan versus Liverpool di San Siro banyak pemain yang notabene sudah cedera, termasuk Kejair, Pellegrini, Rebic, dan Leao. Tentunya ini mengurangi daya permainan Milan sendiri. Dari semua pemain cedera itu, efeknya terbukti bahwasanya Ibra bermain sendiri di depan tanpa adanya Leao dan Rebic yang selalu mendukung dari Ibra. Dan Brahim Diaz bermainnya sangat baik di pertandingan ini, Spartan dan sangat efektif. Untuk Saelemaekers sendiri, pemain ini adalah pemain yang notabene kunci bagi Pioli, yang dimana tanpa Mesias dan Saelemaekers, Pioli tidak bisa mengeksplorasi permainan dari lawan sendiri. Oke lah, pertandingan Milan Liverpool kita kalah, dan permainan kita belum tentu bisa dijadikan patokan bahwasanya setelah absennya 7 tahun kita harus menjadi dan lolos ke fase knockout. Tentunya ini menjadi beban dari para pemain muda Milan sendiri. Milan sudah game over di Liga Champions musim ini 2021-2022. Saya sebagai admin Milan Ada di Hati bangga dan tentunya bisa merasakan bagaimana sengitnya pertandingan-pertandingan di Liga Champions setelah absen selama 7 tahun. Fakta dan momen bersejarahnya Milan, comebacknya Milan di Liga Champions saat ini di musim 2021-2022, Milan Ada di Hati akan menyebut 5 faktor yang mempengaruhi Milan saat ini setelah absen dari 7 tahun. Yang pertama adalah Milan bertanding melawan Liverpool di Anfield. Tentunya dari pertandingan Liverpool Milan di Anfield ini menjadi faktor bahwasanya pengulangan sejarah yang ada di Istanbul dan di Athena. Bahwasanya faktor sejarah ini adalah comebacknya dua raksasa di Liga Champions saat ini, di mana Milan pemegang 7 titel Champions League dan saat ini Liverpool memegang 6 titel Champions League. Yang pertama adalah faktor sejarah, ketemunya dua dari klub ini. Yang kedua adalah kinerja wasit. Kita tahu dari pertandingan matchday pertama sampai matchday terakhir di San Siro, Milan ada yang di prank istilahnya oleh wasit, yang dimana pertemuan kedua di Atletico Madrid, di San Siro melawan Atletico Madrid, Milan dikerjai oleh wasit asal Turki, dimana wasit ini seharusnya tidak langsung memberi kartu kuning kedua bagi Kessie. Dalam pertandingan ini juga Milan menguasai permainan, dan tentunya permainan ini sangat baik bagi pemain muda Milan yang pondasinya akan berjenjang ke selanjutnya. Dan tentunya
dari di pranknya Milan untuk di Liga Champions setelah comeback 7 tahun membuktikan bahwa Milan sangat baik dan sempurna dalam menguasai permainan. Terbukti dengan melawan 11 lawan 11 Atletico Madrid tidak bisa menunjukkan permainan, dan setelah Kessie di kartu merah barulah Atletico Madrid bisa menguasai permainan. Yang ketiga adalah permainan keras. Kita tahu di matchday ketiga dan keempat Porto adalah pemain keras di Liga Champions saat ini di grup B, di mana Porto diperkuat oleh pemain sekaliber oleh PP, di mana PP ini adalah pemain yang sangat bermental keras dan tacklingnya sangat membunuh para striker lawan. Melawan Milan di matchday ketiga dan keempat kita tahu Milan menelan kekalahan, dan saat itu juga Milan bisa memperbaiki kesalahan itu dan menahan imbang di matchday keempatnya, dan ini membuktikan bahwa Milan bisa bersaing di Liga Champions saat ini. Dan keempat adalah clean sheet. Setelah absen beberapa tahun, clean sheet yang dilakukan oleh Milan ini, bahwasanya Milan melakukan clean sheet di pertandingan melawan Atletico Madrid di Wanda Metropolitan. Ini pun membuktikan bahwa Milan saat ini yang dihuni oleh pemain muda Milan mempunyai potensi untuk bisa berkembang di Liga Champions di berikutnya. Dan tentunya racikan Pioli ini sudah sejajar dengan pemain yang ada di grup B, rata-rata tim yang sudah bersaing di grup B. Dan yang terakhir adalah permainan fantastis dari pemain Milan. Kita tahu permainan Milan berpaku pada posisi 4-2-3-1 yang dimana Pioli sangat menggemari formasi ini. Tumpuan dari pemain inilah yang sangat bergantung pada pemain-pemain Milan dan bisa bersaing di Liga Champions saat ini. Terbukti dari masuknya Milan di Liga Champions saat ini membuat aura Serie A menjadi baik dan bisa menunjukkan bahwa Serie A masih hidup, dan ini juga bisa menunjukkan permainan Milan, menunjukkan kemampuan pemain muda Milan saat ini, di mana pemain muda Milan ini bisa menguasai pertandingan yang dilakukan melalui Atletico Madrid di Wanda Metropolitan dan clean sheet yang dilakukan oleh Milan sendiri. Itulah 5 faktor dari Milan ada di hati. Kesimpulan dari ini bahwasanya Milan mempunyai potensi, pemain muda ini mempunyai potensi. Cobalah untuk 2-3 tahun lagi kebersamaan pemain ini dirapatkan barisannya dan ditambah oleh pemain-pemain yang sangat bisa menjadi faktor penentu. Di faktor penentu ini juga kita tahu Frank Kessie masih mengembang tentang pembaruan kontraknya bersama Milan yang akhir Juni ini berakhir. Tentunya ini membuat para pemain Milan semuanya tergantung kepada Frank Kessie. Semoga aja Frank Kessie bisa memperbarui kontraknya bersama Milan dan bisa melanjutkan tren-tren positif lainnya. Tentunya setelah gugur di fase grup Liga Champions, Milan sudah fokus ke kejuaraan di liga lokal, yakni Liga Italia Serie A dan Coppa Italia. Semoga para pemain Milan tidak down dan bisa mendapatkan pengalaman terbaik dari Liga Champions dan bisa mencobanya untuk melanjutkan tren positif
selanjutnya di musim berikutnya, di musim 2022-2023, dan kemungkinan 2022 dan 2023 musim ini akan banyak jadwal yang sangat padat, di mana bulan November Desember ada Piala Dunia 2022 di Qatar. Dari semua keikutan serta Milan setelah 7 tahun absen melawan di Liga Champions Eropa, tentunya Milan sudah mendapatkan keuntungan dari partisipasi Milan sebesar 45,17 juta euro. Dan kemungkinan dari hasil ini Milan akan mencari pelapis back untuk Simon Kjaer yang diprediksi sudah sembuhnya sampai akhir musim ini. Tentunya ada rumor yang beredar adalah tentu yang pertama adalah Milan Kovic dari Fiorentina dan Sven Botman dari Lille. Dua pemain ini kemungkinan bisa mendarat dengan Milan di bulan Januari. Kenapa? Karena Milan Kovic sudah mengenal Milan di Serie A, dan Sven Botman dari Lille sudah mengenal Milan di Liga Eropa yang notabene dulu bersama Maignan. Semoga aja transfer ini bisa terrealisasi oleh manajemen Milan, yakni Paolo Maldini dan Ricky Massara. Semoga dengan adanya Milan ada di hati bisa menambah info wawasan bagi Milanisti Indonesia, tentunya dunia. See you for next video. Forza Milan.